tulis 3 kali, kemudian enter. Kalau mau membuat varian yang berbeda, kita juga bisa menggunakan bintang, yaitu Shift 8, tanda bintang. Tentu saja dengan 3 kali, kemudian enter. Kita juga bisa menggunakan tanda hash atau crash atau pagar ya, Shift 3. 1, 2, 3, kemudian enter. Halo, selamat datang kembali di Studio 6062 bersama saya Budi Siswanto. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Microsoft Word dengan cepat, yaitu dengan langkah yang mungkin orang lain tidak biasa gunakan. Dan hari ini saya sudah menyediakan 10 tips dan trik bagaimana kita bisa bekerja lebih cepat dan efisien di Microsoft Word. Seperti apa tutorialnya? Kita saksikan 10 tips dan trik pada Microsoft Word. Baik, sekarang saya sudah membuka Microsoft Word dan tips yang pertama adalah Translate. Sebenarnya banyak yang tidak tahu atau bahkan jarang menggunakan menu Translate pada Microsoft Word ini. Jadi orang-orang lebih banyak memilih dengan mengcopy file ataupun teks dokumen dan menggunakan Google Translate atau translator yang lain. Padahal sebenarnya Word sendiri sudah menyediakan sarana tersebut. Bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan. Nah, seandainya ini kan kita lihat ya, ini teks bahasa Inggris saya copy dari internet. Seandainya kita mau mentranslate di bagian tertentu, kita select dulu, kemudian pilih menu review, dan di sini ada icon translate ya. Klik saja translate. Kemudian kita ada dua pilihan. Yang pertama adalah translate section atau translate dokumen. Kalau translate section hanya yang kita seleksi saja, sementara kalau translate dokumen semuanya akan ditranslate. Oke, kita pilih yang pertama yaitu Translate Section. Nah, di sini sudah langsung terdeteksi bahwasanya sumber bahasanya adalah bahasa Inggris. Kemudian kita bisa menentukan ke bahasa apa kita akan translate. Di sini saya memilih bahasa Indonesia. Jika mau memilih bahasa lain, silakan klik tanda panah itu dan pilih bahasa yang diinginkan. Kalau sudah, langsung saja seperti ini. Nah, ini otomatis dia akan mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau mau sebaliknya, tinggal klik saja tanda panah ke atas dan ke bawah itu. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengubah tampilan pada huruf. Jadi biasanya kalau kita mengetik itu akan terjadi huruf kecil saja, huruf besar saja, atau huruf kecil dan besar. Sebenarnya kita bisa mengubah dengan cepat menggunakan keyboard, yaitu untuk menjadikan upper text, lower text, ataupun proper text. Nah, caranya seperti apa? Kalau seandainya mau diganti semuanya, select all. Tetapi kita contohkan ambil satu line ini saja. Kemudian pilih di keyboard ya, tekan Shift dan F3. Jadi kalau kita klik, kalau kita lihat di teks ini kan semuanya huruf kecil kecuali yang bagian depan. Kalau kita klik Shift dan F3 seperti ini, maka dia akan mengubah menjadi upper text semua, yaitu huruf besar semua. Kalau klik kita sekali lagi, dia akan menjadi huruf kecil semuanya. Sementara kalau kita klik sekali lagi, dia akan merubah proper text, yaitu huruf depan saja yang besar. Seperti itu. Begitu mudah, jadi kita tidak perlu mengganti satu persatu untuk menggunakan lower text, upper text, ataupun proper text. Yang ketiga adalah cara bagaimana membesarkan dan mengecilkan huruf. Semua orang sudah tahu lah ya, jadi kita blok, kemudian kita pilih ukuran pada yang ada di atas di menu home itu. Tetapi cara itu mungkin sudah orang biasa gunakan. Nah, yang akan kita praktikkan sekarang ini adalah menggunakan keyboard shortcut supaya lebih cepat. Seperti ini caranya. Oke, kita pilih mana huruf yang akan kita ganti huruf ukurannya ya. Jadi kalau yang normalnya kan kita pilih yang ini. Kita select kemudian pilih yang itu. Tetapi kita bisa menggunakan dengan keyboard shortcut. Caranya adalah Ctrl dan Shift, kemudian pilih tanda panah ke kanan atau ke kiri yang ada di sebelah tanda tanya itu. Contohnya ini saya klik tanda ke kanan, oke, maka dia akan membesar. Oke, dan selanjutnya kalau mau mengembalikan kita kurangi dengan tanda panah yang ke kiri, tetapi masih menekan pada Shift dan Ctrl di keyboard. Itu saja, gampang dan mudah untuk dipraktekkan. Dan yang keempat adalah bagaimana kita cara membuat garis.
Sebenarnya membuat garis ini ada berbagai cara ya. Ada yang pakai line, ada yang pakai keyboard, kemudian ditulis terus-menerus dan sebagainya. Cara yang paling mudahnya adalah seperti ini. Baik, jadi contoh saya akan membuat garis di bawah ini. Saya enter di bawah ini. Kalau untuk membuat garis lurus, kita pilih tulis aja garis dash itu ya, 1, 2, 3. Kemudian enter. Maka dia akan membuat garis lurus dengan ukuran yang kecil. Kalau mau agak sedikit ke bawah, kita bisa menekan shift, kemudian tekan yang garis tadi, yaitu dengan underscore. 3 kali ya. Tulis 3 kali, kemudian enter. Kalau mau membuat varian yang berbeda, kita juga bisa menggunakan bintang, yaitu shift 8. Tanda bintang. Tentu saja dengan 3 kali, kemudian enter. Kita juga bisa menggunakan tanda hash atau crash atau pagar ya, shift 3. 1, 2, 3. Kemudian enter. Untuk varian yang lain kita juga bisa menggunakan tilde atau icon yang di bawah escape itu, yaitu tilde ya, shift tilde. Oke, kemudian enter. Nah, seperti itu. Dan yang kelima adalah penjumlahan. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya penjumlahan memang lebih mudah dilakukan di Microsoft Excel. Tetapi untuk hal-hal yang sederhana, kita sudah membuat table, sudah membuat angka-angka di Microsoft Word. Untuk mengubahnya ke Microsoft Excel lagi akan memerlukan banyak waktu. Kenapa kita tidak langsung saja gunakan penjumlahan pada Microsoft Word? Tapi mungkin kita jarang tahu dan apalagi menggunakannya ya. Sebenarnya ada cara bagaimana menjumlahkan angka-angka yang ada pada Microsoft Word. Kita coba praktekkan. Oke, contohnya saya membuat table dulu. Saya membuat 3 table. Yang sini saya tulis 10 contohnya ya. Yang ini 20. Yang ini 150 dan yang ini 130 atau ya 30 nggak apa-apa. Nah, kalau untuk melakukan penjumlahan saya tambahkan 1 kolom di Microsoft Word itu adalah kita letakkan dulu antara ini di bawah, kita jumlahkan mau ke bawah ya. Kemudian pilih menu layout, kemudian di sini kan ada formula. Klik saja formula. Otomatis di sini akan membaca yaitu sum, penjumlahan. Nah, kode above itu adalah akan menjumlahkan tabel yang ada di atasnya. Kalau sudah, langsung saja klik. Nah, ini akan menjumlahkan ya. Jadi tidak perlu kita mengubah dulu ke Microsoft Excel dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya. Ini kita juga bisa gunakan cara yang sama. Letakkan di mana akan didapatkan hasilnya. Kemudian klik layout dan pilih formula. Selanjutnya di sini kita bisa mencari pilihan yang lain. Kalau tadi sum, di sini ada average. Oke. Kemudian tetap kita pilih above ya. Kalau sudah klik, maka itu adalah rata-rata dari 150 dan 30. Sebaliknya kita juga bisa menggunakan penjumlahan dari kiri. Masih menggunakan menu formula, kemudian ini langsung terbaca left. Dan otomatis yang ini juga akan terbaca sum. Coba kalau kita mau mengkalikan gitu ya. Jadi kalau mau mengkalikan di sini ada kodenya, yaitu produk contohnya. Oke, di sini ada produk. Oke. Kemudian ini saya ubah left dan saya klik OK. Nah, ini kan berarti 10 kali 150 1.500 dan seterusnya. Berarti di Microsoft Word juga bisa menggunakan perkalian. Tidak harus menggunakan Microsoft Excel. Tapi ingat, hanya untuk hal-hal penjumlahan yang sederhana ya. Kalau mau yang kompleks, silakan gunakan Microsoft Excel. Yang keenam, kita juga bisa memasukkan teks menjadi table. Ya, teks menjadi table. Jadi kalau kita sudah nulis, tidak ada garis-garisnya, kemudian langsung kita menjadikan dia table, caranya seperti ini. Contoh, saya membuat angka 1, kemudian saya tab 2, tab 3. Dan ini juga A, tab, B, tab, C gitu ya. Jadi kita ada 2 baris, yaitu baris 1, 2, 3 dan baris ABC. Kemudian ada juga kolom A1, 2B, 3 gitu kan. Jadi kita select dulu, seperti ini teksnya. Saya akan turunkan dulu supaya tidak terganggu. Select dulu, kemudian pilih table, insert, table,
dan ini adalah convert text to table. Kalau kita klik, maka teks yang ada di Microsoft Word tersebut akan berubah menjadi table. Klik saja. Dan dia akan membaca ada berapa kolom. Ini ada 3 kolom ya. 1, 2, 3. Dan membaca 2 baris, yaitu 1, 2. Kalau sudah oke, klik saja oke. Sudah menjadi table. Jadi, selain kita bisa membuat table langsung, kita juga bisa menjadikan teks itu menjadi table di Microsoft Word, walaupun sebelumnya dia hanya tulisan biasa. Yang selanjutnya yaitu ke-7, bagaimana cara membuat subscript dan superscript. Apa sih subscript dan superscript? Biasanya dibuat untuk penulisan yang ada tulisan kecil di atasnya. Kalau kita nulis dalam bahasa Inggris biasa ada 1 ST atau first, 2 ND atau second, dan seperti itu kan. Nah, bagaimana cara cepatnya supaya kita tidak terlalu masuk ke menu ataupun mengikuti langkah yang terlalu kompleks? Cara singkatnya adalah seperti ini. Oke, contoh saya membuat tulisan 1 ST. Nah, ST ini untuk first ya. Pertama kita select dulu. Pertama kita pilih dulu teks yang akan dijadikan superscript atau subscript. Kemudian pilih Ctrl di keyboard dan pilih plus, tanda plus di keyboard juga. Jadi kita klik. Nah, dia akan menjadi subscript. Kalau kita mau menjadikan dia di atas, tambah Ctrl dan Shift, kemudian tanda plus. Oke. Kalau mau ke bawah, Shift-nya dilepas. Kalau mau ke atas, Shift-nya ditekan dan klik tanda plus. Jadi begitu adalah cara mudah bagaimana kita membuat superscript dan subscript. Sudah pernah mencoba sebelumnya? Pasti belum kan? Yang ke-8, yaitu format painter. Format painter ini digunakan untuk menyamakan format pada teks tertentu atau paragraf tertentu supaya bisa disamakan dengan format yang lain. Caranya adalah seperti ini. Oke, kita lihat di sini ada teks berwarna merah tebal dengan ukuran teks yaitu 16. Sementara di atasnya ini ada teks biasa berukuran 12. Untuk bisa menyamakan teks yang bagian atas ini dengan yang bawah, kita klik dulu. Tidak perlu di-select, kita klik dulu. Kemudian kita pilih format painter. Jadi artinya ini sebagai sumber dan ini akan mengikutinya seperti yang ada pada teks berwarna merah. Kita klik, kemudian kita pilih format painter, kemudian kita tarik garis seperti ini. Maka kalau kita lepas, dia akan mengikuti ukuran dan warnanya. Oke, jadi itu adalah format painter. Jadi kita mudah. Contoh lagi kita buat. Di sini kita ada ini ya, kita buat contohnya bulleting atau numbering gini. Jadi kalau kita klik, kita pilih sumbernya dulu, kemudian kita pilih format painter dan kita brush yang ini, maka nanti dia akan mengikuti seperti yang bawah. Oke, begitu kan? Termasuk dari ukuran warna dan jenis dari bulletin atau numberingnya itu. Dan yang selanjutnya adalah ke-9. Bagaimana cara kita mengubah line spacing atau jarak antara teks yang atas dengan teks yang bawah tanpa menggunakan menu pada Microsoft Word, hanya menggunakan keyboard. Caranya adalah seperti ini. Oke, kita pilih dulu teks ataupun paragraf yang akan kita ubah line spacingnya. Cara normalnya kita pilih di sini, kemudian kita pilih berapa ukurannya. Tapi kalau dengan keyboard shortcut, kita select dulu, kemudian pilih Ctrl dan pilih 1. 1 adalah untuk 1 baris, kalau 2 adalah untuk 2 baris, dan kalau 5 adalah 1,5. Mudah kan? Dan yang terakhir adalah tips yang ke-10. Kita akan menggunakan zoom in dan zoom out. Zoom in dan zoom out kita bisa menggunakan scroll bar yang ada di bagian pojok kanan pada layar, tapi kita juga bisa menggunakan kombinasi antara mouse dengan keyboard. Caranya adalah seperti ini. Dari dokumen yang kita lihat ini, tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita gunakan mouse ya. Kita scroll dengan gunakan mouse untuk mengecilkan dokumen. Kemudian kalau mau zoom in kita bisa gunakan scroll up. Kalau mau zoom out kita gunakan scroll down. Nah, itu adalah 10 tips yang berguna supaya kita bisa bekerja lebih cepat dan efisien di Microsoft Word. Masih banyak lagi tips-tips pada Microsoft Word yang mungkin nanti akan bahas pada video-video selanjutnya. Untuk itu, terus dukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan komentar Anda. Tentu saja video ini boleh di-sharing ya. Terima kasih telah menonton, semoga sehat selalu, dan akhirnya sampai jumpa lagi. Bye!